pertama sih, big match pertama. Jadi transisi dari big match pertama ke big match kedua tuh benar-benar kayak aku terlalu fokus ke big match-nya. Jadi kayak karena big match pertama aku ngerasa banyak blunder dan aku benar-benar gak berani lihat komen. Aku kayak terlalu mikir itu dan kayak terlalu banyak save energi untuk persiapan ke big match kedua gitu loh. Jadi benar-benar karena emang setelah keblunderan atau kelalaian saya di big match pertama yang menurutku cukup fatal gitu, jadi kayak banyak rasa bersalah dan kayak benar-benar pengen cepet-cepet big match kedua untuk kayak redeem kesalahannya itu gitu loh. Ya walaupun sebenarnya emang performanya jauh lebih bagus, I think bisa lebih bagus lagi daripada gitu. Harusnya bisa lebih bagus daripada itu gitu. Terus kalau misalkan perihal yang game arithmetic itu ya, arithmetic yang best player itu sebenarnya aku lumayan suka main game seperti itu juga, dan sebenarnya aku pede sama numerik aku. Cuman permasalahannya waktu itu ketika di COC aku pun sadar kalau misalkan aku punya dua kemampuan yang aku sangat unggul gitu, adalah di spasial sama di numerik gitu loh. Cuman ketika game pertama COC itu kan adalah namanya apa sih yang math itu, harmonic math kan. Karena game pertama harmonic math dan ini game numerik, dan harusnya aku salah satu kemampuan yang aku pedein dan ternyata aku nggak lolos, itu malah justru bikin aku malah bertanya ke diri sendiri kayak, ini sebenarnya aku bisa numerik atau enggak sih, kok aku nggak pass game pertama gitu loh. Terus game kedua kan yang spasial itu kan, yang space vault. Ini spasial, ini memori, harusnya aku bisa, ini salah satu kemampuan aku guli juga gitu. Ternyata pas udah main gamenya nggak lolos juga. Terus kayak jadi bertanya ke diri sendiri kayak, ini sebenarnya aku bisa spasial atau enggak sih gitu loh. Jadi kayak kegagalan di dua game itu bikin aku bertanya dan kayak jadi pesimis sama kemampuan diri sendiri gitu loh. Itu sih sebenarnya permasalahannya gitu. Begitu. Dan tapi ya akhirnya setelah di COC ya refleksi lah, kalau misalkan ternyata ya sebenarnya bisa gitu, cuman waktu itu mentalnya belum sekuat itu aja gitu, nggak sekuat waktu ROC kemarin tuh. Bahkan Dian pun bertanya kayak kenapa tidak pede dulu untuk ambil spasial atau ambil aritmatik gitu loh. Ya gue sesimpel bilang karena emang mental gue belum kebentuk itu, dan saat itu waktu COC kan aku belum kenal juga ya, kayak misalkan sama Nevan, sama David Gus, sama Dean, sama Zahran. Intinya aku baru kenal saat itu, dan aku belum bisa kayak nge-scan kayak mereka ini jago kemampuannya segimana jauhnya atau segimana jagonya gitu loh. Jadi benar-benar kayak ini aku ngeliatnya emang semuanya monster semua gitu loh. Jadi kayak aku belum bisa nakar mereka ini sejago apa gitu. Kayaknya kalau misalkan kemarin aku ambil aritmatik bisa tuh kayak lolos sih, bisa lolos lebih gampang sih harusnya. Soalnya kemarin bener-bener game aritmatik tuh kotretan tuh tidak terpakai gitu loh. Pengen saya taruh lantai sebenarnya. Karena emang sebenarnya lumayan gampang sih sebenarnya strateginya. Karena emang aku udah expect juga, aku kayak bakal pakai kotretan itu kalau misalkan angkanya udah jutaan. Tapi kalau misalkan cuman puluhan sampai ratusan ribu itu nggak pakai kotretan tuh masih possible. Vote tim siapa nih? Gue nggak bisa vote sih. Jujur masih bingung sih. Soalnya, tapi kayak saya akan dukung Hafiz sih. Gue ditanya, saya akan dukung tim Hafiz sampai jadi juara sih. Stefan belajar ngitung mulai dari kapan? Sebenarnya kalau ngitung sih aku kayak emang dulu suka matematika juga ya. Jadi kayak soalnya aritmatik kan soalnya tuh kayak basic skill kan yang bisa dilatih sehari-hari gitu. Jadi kayak misalkan kalian lagi ngitung segala macam, ya ngitungnya biasain mental aja gitu loh. Cuma permasalahannya satu sih karena saya malas ngitung ya. Jadi kemarin kalau ambil aritmatik tuh kenapa gak ngambil tuh karena saya malas ngitung doang sih. Itu tidak boleh sih guys. Itu tidak boleh. Itu emang dikasih tau kotanya ya, gue boleh bilang guys, sebenarnya kita tahu lah kita kotanya kemana gitu loh. Kan udah plotting juga kita tanggal berapa segala macem gitu. Kenapa pas di Bali langsung pulang gak liburan dulu? Pengennya liburan, kan saya masih magang, saya masih ngurus tugas akhir juga gitu loh. Jadi Seninnya masih aktivitas kayak biasa gitu loh. Dan karena emang ngincer
jadwal penerbangan kan, karena waktu itu lagi rame-ramenya juga, jadi ya mau nggak mau pulang duluan. Padahal mah sebenarnya pengen juga libur gitu loh. Greget ambil aritmatik sama iya betul. Gue jujur ya, kalau misalkan kemarin apa ya, Multiverse Combat, aku tahu game aritmatik kayak gitu, aku bakal lebih prefer pilih aritmatik sih. Jujur aku lebih prefer ambil aritmatik dibandingkan spasial sih, karena aritmatik jauh lebih fun sih menurut aku kemarin. Aritmatiknya itu menurut aku fun sih, seru sih, bukannya stres atau gimana, itu fun sih, fun banget justru. dan kemarin tuh sebenarnya jadi kalau tiap kali aritmatik itu, tiap kali misalkan target numbernya sekian gitu, pasti first try aku ngitung itu pasti selisihnya kalau nggak 0 1 gitu loh. Dan kebetulan yang 672 itu tuh angkanya cantik banget gitu, gampang banget tuh didapetinnya. Jadi kayak cuma 20 detik kan langsung dapat jawabannya, terus kayak sisanya aku pakai buat ngecek, karena kayak cepet banget dapetnya gitu loh. Skripsi gimana kabarnya? Tidak usah tanya ya, biarkan Tuhan yang tahu lah. Lupakan skripsi guys, kita lagi live ya, bukan lagi ngerjain skripsi. Waktu aritmatik kamu selisih semua 0. Waktu aritmatik itu pokoknya aku lupa yang mana, pokoknya ada 2 ronde selisihnya 0, 2 ronde lagi selisihnya 1. Kenapa selisihnya 1? Karena saya udah malas ngitung. Jadi kayak ayo udahlah, selisih 1 udah cukup. Oh iya, ini gua mau mention masalah ini. Tapi Kak, aku coba aritmatik yang trik 1 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 di update X itu 0, sedangkan manual di week 4 bisa betul. Jadi sebenarnya aku udah tahu trik itu. Jadi memang di game aritmatik itu angka 1 itu adalah angka yang menurut aku cukup sakral, karena lu bisa mengecilkan angka yang besar. Misalkan lu ada angka 8, angka 9, angka 7 yang gak kepake, bisa pakai 1 pangkat 7 dipangkatin 8 dipangkatin 9. Nah cuman aku kemarin pun takut kalau misalkan trik itu nggak bisa dipakai di Adapter X-nya, takut Adapter X-nya error membacanya. Jadi aku nggak pakai strategi itu gitu loh. Kalau misalkan manual list tangan, aku berani pakai cara itu gitu loh. Gitu. Coba kayaknya kemarin bilang Sandy pakai cara itu dan bisa gitu loh. Mungkin udah di-update kali ya. Itu dan bisa gitu loh. Mungkin udah di-update kali ya Adapter X-nya. Nggak kayak Adapter X yang di website ruang strategi itu, karena takut Adapter X-nya error gitu loh. Jadi ya gitu. Jadi nggak pakai cara itu. Kalau misalnya pakai cara itu bakal selesai lebih cepet sih. Karena sebenarnya kesulitan, tantangan utama di game aritmatik itu adalah ketika lu udah dapetin target numbernya, lu pasti punya angka sisa yang nggak kepake kan. Gimana lu cara mengubah angka sisa itu menjadi 0 gitu loh. Gitu. Begitu. Kalian inget aku nggak akun aku yang iya kan, akun kamu keblokir. Kok bisa? Big match 1 deg-degan banget, betul, deg-degan sekali, bahkan kita pun tidak expect bakal menang gitu. Itu bahkan Sandy sampai lempar papannya sampai saking kagetnya gitu loh. Sekaget itu, bahkan gue pun kaget banget, dan wah gila sih itu, relief banget. Strategi spatial puzzle. Jadi strateginya adalah intuisi. Mungkin lebih ke apa ya, karena itu harus, kalau game spatial gini karena memang harus apa ya, lu harus sering-sering nyoba ya. Karena ada beberapa game yang aku mainin, game sejenis kayak gitu. Jadi udah ada intuisinya, harus kemana-kemananya. Intinya intuisinya jalan aja. Feelingnya jalan dengan sangat baik. Begitu. Apalagi mau kita bahas ya? Menurutmu lawan terberat siapa? Terberat dalam konteks apa dulu nih? First impression Lutfi Kak. First impression Lutfi. Aku benar-benar baru kenal Lutfi itu sebenarnya after COC. Kayak benar-benar baru lumayan kenal orangnya seperti itu tuh sebenarnya after COC. Karena waktu pas COC-nya aku belum terlalu dekat itu loh. Gitu. Capek ya? Gitu. Terberat dalam hal berat badan. Oh, kalau itu saya nggak tahu ya, karena saya nggak pernah
nimbang berat mereka sih masalahnya. Alasan ikut ROC karena saya pikir ini cuma campaign biasa gitu loh, dan waktunya emang lagi kosong gitu loh. Tidak expect bakal kayak gini sih ROC. Justru tidak ada ekspektasi bakal seperti ini ROC. Jadi lumayan kaget sih. Cuman seru sih. Cuman nyesek juga sih. Masih sampai sekarang tuh masih kepikiran kayak harusnya bisa ini finalnya. Gitu. Oke, kita ambil lihat WA deh. Siapa tahu udah nambah lagi. Alasan kamu pilih Sandy jadi kapten? Alasannya sebenarnya kenapa aku pilih Sandy ya? Pertama aku udah bisa nebak kalau misalkan Sandy sama Dean udah pasti bakal pilih aku, dan pasti pilihannya juga di urutan ketiga gitu. Jadi aku tahu Dean itu pasti komposisi tim yang dipikirkan pertama adalah Lutfi, Max aku, dan aku pun tahu Sandy pasti komposisi pertamanya adalah komposisi yang diinginkan adalah Zahran, Max, aku gitu loh. Cuman pertama aku tahu kalau misalkan yang bakal dapetin aku pertama kali itu adalah Sandy, jadi aku pilih Sandy. Dan aku juga dari awal aku bisa bilang idola pertama aku di cowok itu adalah Sandy, jadi aku pengen banget untuk bisa kerja sama dia gitu loh. Tapi kalau ngomongin siapa yang lebih jago, dua-duanya jago guys. Jadi waktu pas aku bener-bener hampir gak mau nulis siapa kaptenku, karena emang for me like very very tough choice sih, karena pilihannya berat banget, karena dua-duanya bagus dalam hal memimpin juga, skillnya juga jago gitu lah. Cuman karena emang I can say like orang pertama yang aku kagumi di cowok itu adalah Sandy, dan actually bisa satu show bareng dan kalau bisa kerja sama bareng, I think it will be very fun gitu. Jadi double Sandy sih gitu. Begitu guys. Tapi Sandy di big match pertama ngeri banget sih, dia cepet banget ngitungnya. Kayak bener-bener gue kayak sekaget itu, kayak tak gitu. Kayak gue masih proses tuh, kayak dia udah sampai mana gitu. Jadi masih big match pertama tuh kayak masih pembiasaan gitu loh. Dan emang pressure-nya berat gitu loh, karena emang kayak gue gak pernah ekspektasi juga gitu bakal satu match bareng, satu tim bareng sama Sandy itu, kayak gak pernah kebayang. Jadi kayak sangat-sangat feel-nya aneh banget sih waktu itu. Halo Evelyn. Kapan dikasih tahu siapa? Kalau kapan dikasih tahu kasih sama siapa aja aku lupa sih spesifik kapan, tapi ya mungkin beberapa bulan sebelumnya. Aku juga udah lupa sih spesifik kapan kita daftarnya gitu loh. Week 3 kenapa kesannya horor? Gue pun nggak tahu ya. Cuman tapi memang week 3 tuh horornya tuh kerasa sampai kita, karena kan itu kan ya, jadi di sekolah tempat arenanya itu kan dipasang speaker di mana-mana kan, dan itu pun sambil disetel background musiknya gitu. Jadi kayak kita pun merasakan ketegangannya gitu. Cuman emang ngerasa build up-nya juga seru sih storyline-nya. Sudah mulai skripsian, kita bahas skripsi di lain hari ya. Kita hari ini live saja, tidak usah bahas skripsi ya. Biarkan skripsi tidur dulu sekarang. Momen tak terlupakan di week 3 waktu kecebur water sport. Oh ya guys, ini hal yang sebenarnya harus aku bahas. Jadi kemarin waktu pas ROC, pas yang fan meet itu ada beberapa yang ngasih gift ke aku, dan itu belum aku unboxing, dan memang akan aku unboxingnya sekarang pas live. Begitu ya. Begitu. Aku sambil buka-buka aja deh ya. Gitu. Ayo unboxing. Tara. Sebenarnya tuh ada beberapa, tapi aku udah lihat isinya beberapa. Kurang lebih isinya baju. Tapi sayangnya adalah yang sekarang ini aku nggak ada beberapa tuh yang nggak ada nama pengirimnya siapa gitu loh. Kayak benar-benar karena kemarin mungkin karena lagi chaos banget, jadi kayak digabung jadi satu semua gitu loh. Gitu. Pertama kita ada baju.
Nah ini masalahnya guys, aku nggak tahu siapa yang ngirimnya gitu. Ini sengaja belum gua unboxing. Ini kayaknya memang harus gua unboxing di live aja deh gitu. Coba. Kita unboxing dulu. Ini yang ini bukan baju ya? Ini apa nih? Aku jujur tidak tahu namanya apa ini. Ini kayaknya buat ke pantai nggak sih? Ini namanya apa sih? I don't know. Oh kain Bali, oh sarung Bali. Thank you guys. Ini kalau sarung Bali dipakainya buat apa tuh? Kain pantai. Ya. Gua kayak terakhir kali ke pantai itu adalah sebelum Bali ya. Terakhir kali ke pantai itu kayak pas SMP. Buat berenang. Ini gimana buat berenangnya? Oh ya, thank you Tan. Nih, ini gue nggak tahu siapa yang ngirim, siapapun yang ngirim terima kasih ya. Kita taruh sini dulu ya. Nah ini kalau cara pakai salah, maaf ya. Kita lanjut dulu ya. Oh tapi ini adem sih. Next kita ada. Nah ini yang gue penasaran nih. Ini kayaknya buat lilin gitu ya. Kalau misalkan dinyalain ada aromanya nggak ini? Buat nutup pas berjemur gitu. Oh ya kayaknya sih iya sih. Apa ya? Jadi emang kuota LHC itu emang udah di fix ya. Yang tinggal di filter tuh tes, bukan kuota. Oh ya. Sebenarnya yang di filter tuh tetap tesnya, terus untuk videonya, sama tentu availability juga. Cuman kayak spesifiknya kayak gimana, aku tidak tahu. Itu tanya ke Iman aja. Begitu. Ini kalau dinyalain ada ininya guys. Ada apa namanya? Ada aromanya nggak ini? Tapi ini wanginya harum. I think yes. Kalau misalnya nyalain ada aromanya. Siapapun yang ini terima kasih ya. Nah ini yang saya tunggu-tunggu. Anjay. Baju Bali. Ini terima kasih, ini jujur. Saya akan berterima kasih ke siapapun yang ngasih saya baju. Karena saya kekurangan baju di rumah. Anjay. Karena waktu itu pas yang di Bali itu kan langsung pulang ya. Jadi aku nggak sempat kayak untuk beli oleh-oleh segala macam gitu loh. Karena emang udah dari rencana pengen beli baju gitu loh. Karena emang kekurangan baju gitu loh. Gitu. Ini adem sih. Ini udah kerasa adem banget gitu loh. Nah. Ini keren sih. Ini bakal gue pakai nih bisa tiap hari nih. Ceritakan BTS week 3 yang kita tidak tahu. Apalagi belum saya ceritakan ya. Coba kalian tanya apa yang kalian penasaran dari week 3 gitu. Begitu. Ini thank you ya. Nah ini lah permasalahan tidak ada ini ya guys, tidak ada apa ini ada suratnya nih. Ini ada suratnya. Oh bukan surat. Oh bukan bener surat. Lucu banget. Ada teddy bear-nya. Dear Stefan, wishing you much success and a lot of happiness, all the good luck in the world to you, and live long and proper ya. Thank you, dan tidak ada namanya, siapapun thank you ya guys ya. Kenapa tidak ada namanya? Saya tidak tahu, saya mau mengucapkan terima kasih ke siapa, tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Roommate di Bali, saya seroommate sama Zahran sama Sandy. Begitu. Dan jadi tim Agung serumit sama tim Agung, tim Batur serumit sama tim Batur. Awalnya tuh harusnya aku sama Zahran, Sandy sama Lutfi, Max sama Dian seharusnya. Cuman akhirnya karena waktu itu kamarnya nggak cukup gitu ya, karena emang kisi juga sama kru lain, akhirnya satu kamar jadi bertiga. Akhirnya kayak oh yaudah deh kamarnya sama sesama tim aja biar bonding gitu. Ya betul biar bonding gitu loh. Dan kebetulan aku sama Zahran itu berangkatnya dari Bandung ke Jakartanya itu bareng gitu loh. Kita tuh berangkat ya. Kan pesawat ke Balinya itu pagi-pagi jam 6 pagi ya. Kita tuh udah dari travel tuh dari jam 12 subuh gitu loh. Dan nyampe jam 12 subuh berangkat jam 2 subuh. Nyampe Soekarno-Hatta tuh jam 4 subuhan lah pokoknya. Terus di situ kita ketemu bareng, ada ketemu Sandy sama Max sama Lutfi. Pokoknya kita ngumpul bareng dan seperti biasa Lutfi telat ya gitu ya, kayak
Literally kayak udah tinggal 30 menit lagi berangkat, tiba-tiba si bro baru nanya, terminal berapa? Keren emang. Itu bener-bener kita udah tinggal duduk, tinggal berangkat, nih orang 30 menit lagi tiba-tiba ngechat ke Max, terminal berapa? Gitu. Itu bener-bener hampir telat, sesantai itu. Oh, next kita lanjut lagi nih, masih lagi. Nah, kalau nggak salah tuh ini di si giveaway itu ada 2 makanan, ada satu makanannya itu kalau nggak salah apa namanya, 1 box pai susu. Itu udah dimakan duluan karena takut basi ya. Tuh. Jadi sebenarnya itu pengen aku buat unboxing, cuman kayaknya karena makanan sepertinya harus dimakan terlebih dahulu, dan seperti biasa saya tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi siapapun yang mengirimnya terima kasih. Betul, jadi katanya Lutfi itu lumayan dekat rumahnya sama bandara gitu loh. Tapi ngeri ya gitu, soalnya kayak 30 menit baru nanya terminal berapa gitu. Padahal tuh kita tuh masing-masing udah dikasih tiketnya, dan di tiket itu udah ada terminal berapanya gitu. Tapi kenapa masih nanya gitu saat itu? Benar-benar kocak sih itu. Terus kita udah duduk santai di pesawat, dia baru datang. Santai sekali itu. Ayo kita lanjut dulu ya. Nah ini yang agak besar. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Nah kita buka satu-satu ya. Terus kayak ini dulu. Nah itu Stefan. Kenapa tidak ada yang memberikan namanya? Atau mungkin pada hilang ya? Ini baju lagi nih sepertinya. Sama dong. Wah jangan-jangan membeli ke tempat yang sama tapi beda orang. Oh ini sama guys. Ini kayaknya sama sih. Tadi pengen ke satu tim sama Upi. Iya pengen. Jujur ya sebenarnya aku ini. Oh ya, Kapten Arena. Saya belum cerita Kapten Arena. Sebenarnya saya salah satu orang yang memang berambisi juga jadi kapten ya. Cuman pertama ketika dia beritahu kalau game Logic, saya udah agak waduh gitu. Karena saya tahu Logic saya tuh agak beberapa akhir ini agak cukup lambat gitu loh. Jadi agak lumayan lama prosesnya. Dan ditambah kita harus merangkak-rangkak gitu kan ya, dan saya tidak membaca kalau ada satu kertas yang berisi soalnya yang apa yang ditanyanya gitu loh. Jadi makanya ketika saya bolak-balik kok nggak ketemu jawabannya gitu loh. Ternyata ada satu kertas yang berisikan soalnya kayak apa sih yang ditanya gitu loh, di gembok 1, gembok 2, gembok 3 gitu loh. Terus ketika saya baru tahu ada kertas yang isi pertanyaannya, udah sisa 1 spot lagi, tiduran aja tuh di bawah, istirahat dulu. Pasti antara Lutfi kalau nggak Sandy, tapi kemungkinan besar Lutfi, karena aku pengen misahin Dean sama Lutfi gitu, karena Dean sama Lutfi udah kombinasi yang cukup maut. Waduh, sama-sama berat sih sebenarnya, kayak jujur itu mau siapa, wah jujur sulit sih. Week 3 tuh berat siapapun. Kalau misalkan aku karena kapten pertama, Dean kapten kedua, first pick aku mungkin kalau misalkan aku first pick ke Lutfi, Dean ambil Sandy, aku ambil Zahran, mereka ambil Max. Udah sih, mereka udah kuat banget itu timnya. Kalau kamu ganti HP, ya aku ganti HP. Awalnya berharap Gavin, aku berharap sih. Sebenarnya aku berharap banyak yang bisa ikut juga, cuman kayak ya udah, kalau mungkin banyak juga yang sebenarnya mungkin lebih ke jadwal ya. Apalagi kayak misalkan teman-teman yang di Amerika, ya mungkin lebih ke jadwalnya lebih susah juga sih buat nyesuaiinnya gitu. Ya week 3 tuh literally monster gitu. Mau siapapun gitu. Tuh, ini thank you ya. Ini ada apa namanya, dompet ya. Oke, ini diguna sih, ini guna banget. Ini ada suratnya. Mari kita baca bersama-sama. Tuh Stefan, hai Stefan, welcome to Bali. Kenalan, aku Motik Amara. Iya kah? Betul ya, Motik Amara. Ini ada Instagramnya, ntar aku cek ya. Asli Bali. Ini aku ada sedikit gift untuk kamu, tapi maaf ya seadanya, semoga kamu suka. Aku belinya mepet karena aku lembur closingan akhir tahun semalam, semangat menjalani hari ya. Thank you untuk Kak Amara atas baju dan dompetnya. Ini ada Instagramnya, sepertinya aku cek dulu deh Instagramnya.
Aku baca, aku kira Amara ini, Amara Jepang. Kak maafin belum bisa ngasih gift, nggak apa-apa, santai. Tidak usah ngasih gift juga, tidak apa-apa guys. Ini mau Amara atau motif gue sorry ya kalau salah baca namanya ya. Ini bener gak ya? Week 5 kemarin di Bandung, enggak sih, aku nggak jadi nyusulin sih, soalnya aku lagi ada kerjaan juga. dan apa ya, tapi sebenarnya tempat-tempatnya aku tahu gitu. Tempat-tempatnya aku tahu banget itu di mana gitu, sangat-sangat tahu gitu, bahkan dekat dengan rumah itu. Apalagi bikin match pertama itu gue nggak pakai motor tuh nyamperin tuh. Ini bener gak ya? Aku ini kayaknya aku kayak salah baca deh, kok nggak ketemu Instagramnya. Atau kayaknya aku kayak salah baca deh, kok nggak ketemu Instagramnya. Atau kayaknya itu mau Yeay, dapat dompet dan baju. Spesial, lanjut. Ntar gue minum dulu deh, capek banget. Ini nge-lag kah? Oh, aku switch ke ini soalnya, switch ke pakai kuota tiba-tiba. Kenapa pas fan meet pulang duluan? Karena ngejar ini jadwal flight, jadwal penerbangan. Saya berharap season 3 bisa ikut, amin. Kalau pemilihan week sama-sama siapa ajanya itu semua diserahkan ke ruang guru gitu. Jadi kita tidak tahu menahu apapun, kita cuma tahu kita week sekian sama ini gitu. Udah gitu aja. Intinya begitu. Lagi suka main game apa Kak? Kebetulan. Jadi gini. Kalau ngomongin lagi suka main game apa? Ada satu tradisi yang sering saya lakukan ketika menjelang akhir periode apa ya sebutannya. Jadi kayak dulu ya, ketika kelas 12 ketika udah mau lulus gitu, ketika lagi sibuk-sibuknya sama ujian sekolah, ujian sekolah dan ujian praktek gitu, kita lagi pusing-pusingnya kan. Ada satu game yang saya mainin, itu adalah Minecraft. Jadi ketika saya lagi pusing, saya bakal kabur ke Minecraft untuk refreshing gitu loh. Dan sekarang saya lagi main Minecraft juga karena satu-satunya game yang tenang, peaceful untuk jadi pelarian. Dan mainnya bareng sama temen-temen gitu. Jadi itu sih. Jadi kayak malam, subuh atau kayak habis beres ngerjain tugas selalu diakhiri dengan main Minecraft. Nah, ini ada, ini kosong sih. Tapi kayak ada suratnya deh. Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Ini sisa. Ini ada. Ini dapat ini voucher dari ini toko. Ini ada. Aku punya ini juga. Ini gantungan ya. Apa sih namanya ini? This one. Sebenarnya aku pengen sambil streaming sih main game tuh. Cuman koneksi internet di rumahku tidak sebagus itu untuk streaming main game. Pasti akan nge-lag sekali. Cuman ntar aku coba figure out supaya koneksinya bisa lancar. Dreamcatcher, betul. Dreamcatcher. Aku ada satu di kamar. Tambah satu lagi. Ini pasti aku bakal gantung di kamar sih. Dreamcatcher. Next. Apakah ini Dreamcatcher juga? This one. Is this Dreamcatcher juga? Ini Dreamcatcher dan sisa gantungan. Yeay. Ini gantungan kepake sih buat di rumah. Kayak semua kunci itu pakai gantungan buat jadi penandanya. Kayak ini pintu apa, ini kunci apa gitu. I think it's done. Kayaknya habis itu doang. Yay, ini dari box semua. Ya udah nggak ada lagi. Itu sudah semua guys. Yay. Udah. That's it. Tidak terlalu banyak, but sangat bermakna. Terima kasih.
Ini taruh mana dulu ya baju-bajunya. Ini beresinnya agak repot sih. Lutfi keceplok kolam, kamu kaget nggak? Enggak sih, nggak kaget Lutfi soalnya. Kok tidak ada live-nya, kok tidak jalan ya live chatnya? Kenapa ya? Doain lulus PKMK, selamat. Steph, IPK kamu terkecil berapa? IPK terkecil sejauh ini 4 sih. Please semoga semester 8 4 juga. Capek sih mempertahankan IPK 4. Capek banget. Wifi-nya apa, Steph? Seperti biasa, boleh sebut merek nggak? IndiHome. Tolong ya IndiHome, jangan aneh-aneh koneksinya. Jadi video unboxing file chapter itu ada kendala di audio, dan ternyata audionya tidak sebagus itu karena lagi hujan. Jadi intinya lagi audio, dan ternyata audionya tidak sebagus itu karena lagi hujan. Jadi intinya lagi harusnya aku live sih waktu itu, karena emang nyata itu karena videonya lumayan panjang ya, dan tidak secepat itu juga editnya sih sebenarnya, karena emang problem utamanya di audionya gitu, karena audio tidak terdengar, belum benar tutup sama hujan gitu loh. Jadi belum benar tidak nyaman nontonnya, makanya aku sendiri pun kayak, tapi sebenarnya bisa di recover audionya, misalnya bisa diselamatkan, cuman lumayan text time karena aku juga nggak terlalu jago di audio, jadi ya agak text time sih kayak gitu. Karena kayak video itu kayak 30 menitan lebih, dan sangat-sangat kaku, karena aku udah lama gak bikin video seperti itu, dan first time bikin video unboxing sangat-sangat kaku, dan aku harus mikir gimana caranya 30 menit ini bisa lebih diringkas ke inti-intinya doang, dan bisa dinikmati untuk ditonton. Tapi struggle utamanya ada di audionya yang sangat-sangat very bad quality lah begitu. Tapi tetap ada video, jadi pasti akan secepatnya sih gitu. Jadi masalahnya kayak misalkan mau bikin vlog, mau bikin konten apapun, terutama untuk project sendiri itu lumayan sulit, karena kayak misalkan kayak untuk bikin game sendiri itu kan aku juga masuk ke bagian kreatifnya juga. Jadi ya ujung-ujungnya bikin kontennya masih buat game segala macam gitu. Jadi bahkan di magang aku pun juga bikinnya kayak gitu juga, banyak bikin video konten promosi segala macam, energinya udah habis ke situ gitu. Jadi kan beda ya kalau misalkan teman-teman lain yang teman cewek lain, kayak misalkan mereka kuliahnya ya berhubungan sama misalkan biologi, fisika, terus mungkin refreshing mereka bikin konten, sedangkan bikin konten di aku tuh udah bukan jadi refreshing tapi jadi kerjaan gitu. Kayak misalnya tempat magang, pengen bikin konten apa, bikin segala macam, ya udah itu udah jadi kerjaan gitu. Jadi kayak banyak hal yang dulu tuh jadi hobi, satu jadi kerjaan tuh jadi sangat-sangat lelah sekali gitu loh. Kayak dulu misalkan ngedit video, cuma jadi buat hobi doang, buat having fun, tapi sekarang karena jadi kerjaan, rasa serunya tidak seseru itu gitu loh. Bahkan udah mulai kerasa jenuh gitu loh. Begitu problem utamanya. Jadi kayak agak lumayan konfliktif juga ya, ketika dulu yang jadi hobi itu caranya jadi job tuh kayak tidak mungkin kadang bisa tidak passionate itu gitu, karena kita ngerjain tuh based on apa yang klien mau, apa yang perusahaan mau. Jadi dan kadang tuh kayak mungkin kita nggak suka, mungkin seleranya mereka bukan seleranya kita, tapi karena emang namanya job, udah dibayar ya kita kerjain gitu loh. Itu begitu sih, lumayan berat ya. Ya sih, itu udah paling gue, teman-teman gue juga nanya kayak, udah San, lo kalau capek bikin velocity. Betul. Makanya gue kadang bingung juga gitu, kayak misalkan contoh kayak misalkan ya video, ya kan beberapa konten yang kemarin aku bikin ya, kemarin kayak video promosi, video teaser yang aku share di WA channel, yang di share juga kemana-mana, itu kan juga itu salah satu yang contoh yang dibikin itu loh.
Dan bikinnya nggak cuma satu, nanti kedepannya masih ada teaser lagi yang aku bikin juga gitu. Nah itu energinya habis ke situ. Ntar nanti bikin buat apa lagi, ntar bikin buat apa lagi gitu. Intinya bikinnya bukan buat personal project, tapi buat company, buat perusahaan, buat ya buat orang lain lah, buat klien lah, intinya gitu. Kak di sana hujan nggak? Hujan, pulang pun hujan. Pergi berangkat hujan, pulang pun hujan. Setiap hari hujan. Gitu. Kamu pernah main ke Lombok gak, Steph? Gak pernah. Jujur pengen sih ke Lombok sih. Bersyukur sih kemarin week 3 di Bali. Tapi kemanapun juga aku oke-oke aja sih sebenarnya kemarin juga. Lumayan kaget sih pas tahu ke Bali sih. Kaget banget. Kayaknya pertanyaan di channel mostly udah kejawab sih. Kalau ngomongin S2 ini ada yang nanya juga, apakah S2 sebenarnya depend sama performance antara studio gimana. Kalau memang dari awal setelah lulus performance-nya bagus, kayaknya S2 nya bakal aku tunda dulu sih. Culture shock di Bali apa? Jujur aku nggak terlalu ngerasain culture shock karena kita mostly juga banyaknya di mobil kayak ya karena jadwalnya sepadat itu ya, jadi kayak abis live pasti jeda live pun juga sebenarnya jedanya nggak terlalu banyak, kayak misalnya jedanya juga mungkin kayak lebih kayak buat mobilisasi gitu dari satu tempat ke tempat lain. Terus itu juga paling kita istirahatnya juga entah tidur, entah main HP atau nggak ngobrol, terus habis terus make up lagi, live lagi, makan bentar, make up, live lagi, benar-benar padat. Jadi kita lebih banyak live sih, jadi tidak terlalu merasakan culture shock yang bagaimana. Soalnya kalau misalkan udah mulai kayak mungkin seminggu liburan di sana gitu, jadi lebih banyak ini ya sih, lebih banyak syutingnya sih, jadi nggak terlalu kerasa gimana gitu. Kalau boleh milih pengennya di week berapa? Kayaknya aku bakal tetap pilih week 3 sih. Tetap week 3 sih kayak. Kalau gamenya sebenarnya game week 3 tuh seru ya, cuman memang game big match kedua tuh ada beberapa yang memang apa ya, aku berharap gamenya tuh mirip-mirip kayak game-game big match pertama lah, yang emang lebih kerasa main timnya gitu. Kayak misalkan ya tadi aritmatik juga kan jadinya kayak game individu, kita nggak bisa selalu bantu teman kita, paling kayak cuma ngasih tips doang kayak sebelum main gamenya. Terus ya jadi yang terlalu banyak game individunya jadinya, jadi kayak kenapa ini live will end in 5 minutes. Weh, ini TikTok suka aneh-aneh banget sih. Bentar. Oke. Kamu canggung gak sama satu tim sama Sandy? Sebenarnya nggak canggung, cuma pressure gitu. Pressure coba. Karena pasti Sandy juga punya ekspektasi ke aku juga gitu. Cuman kayak aku kadang juga takut kalau misalkan tidak bisa memenuhi ekspektasi seseorang gitu. Lebih ke pressure sih, canggung sih enggak, lebih ke pressure sih. Karena emang sejago itu Sandy tuh. Begitu. Sejago, lebih ke pressure sih, bukan ke canggung. Apalagi ketika game tahu game spasial kan kayak Sandy tuh langsung kayak oh ya ini game lu, kayak merasa apa ya, gue tuh merasa kagumnya karena kayak gue udah tahu performance gue di Big Pertama itu tidak sebagus itu, tapi dia langsung kayak oh ya ini spasial, ini game lu, terus langsung kayak percaya untuk gue take the lead dan kayak percaya lah untuk kayak ya kita bisa menangin ini game gitu loh. Itu gue langsung kayak ini gue harus bisa nih. Itu pressure-nya gede sih ya, jujur gede banget pressure-nya, benar-benar pressure itu. Dan apa ya, ketika berhasil untuk kayak finish the game dan actually menang tuh kayak lega banget, gila, sangat lega sih, karena tahu kalau misalnya aku bisa gitu, cuma kayak
berusaha untuk apa ya, rasa bisanya tidak terlalu ketutup sama pressure gitu loh, karena kalau udah terlalu kena pressure pun kan nggak terlalu perform juga kan akhir ujung-ujungnya. Tapi udah bisa mulai ke kontrol lah kemarin ROC tuh, udah nggak apa ya, udah bisa nggak terlalu termakan sama pressure dan segala macam, jadi bisa jauh lebih perform lebih baik gitu, bisa lebih fokus lah istilahnya, jauh lebih perform lebih baik gitu, bisa lebih fokus lah istilahnya. Untung, terima kasih lah cewek lumayan kebentar mentalnya, jauh lebih kebentuk banget. Makanya kalau misalkan ada cowoknya season 3 pun aku jauh lebih siap sih sebenarnya. Pasti game akan beda, cuman secara mentalnya udah jauh lebih siap sih. Kesalahan pertama kemarin cewek aku nggak terlalu nyiapin mental sih masalahnya. Belum mental juara lah misalnya, sederhananya. Mental masih mental kayak at least tidak kayak link pertama, at least menang 1 game gitu loh. Padahal bisa lebih jauh gitu loh. Nge-lag ya? Ini padahal aku udah switch dari wifi ke padahal lagi hujan juga sih di sini. Lagi hujan banget. Mungkin nge-lag juga gara-gara itu. Kemarin pun kayak berapa jam ya? Koneksinya sangat-sangat buruk. Bandung akhir-akhir ini hujan terus. Sebenarnya aku nggak terlalu masalah hujan, cuman kayak paling males kalau hujan tuh kayak pas lagi mau berangkat atau lagi mau pulang gitu. Kalau pas lagi aktivitas kayak gini sih nggak masalah. Bandung banjir gak? Kayaknya aku kurang tahu apakah ada daerah yang banjir, cuman sejauh yang aku tahu daerah-daerah yang aku lewati belum ada yang banjir sih. First impression ketemu Sandy, first impressionnya ya tadi aku udah cerita, ini orang kok tinggi banget. Tapi gue penasaran ambil tingginya berapa. Dia VC season 1 tinggi badan. Ya kok nggak ada sih? Kayak 190 nyampe nggak? Kayak 190 nyampe nggak sih? Ih buset. Gini ya, Kevin sama Axel tuh menurutku udah lumayan tinggi. Mereka tuh masih lebih tinggi ya. Dan ternyata masih lebih tinggi Nabil. Gue sekecil apa, gila. Gue sependek apa bro. Nabil ada nggak ya foto mereka sebelahan? Tapi intinya udah gue pendek banget lah, udah pasti lah. Aku sama Andreas tinggian siapa? Kayaknya sama Andreas mirip-mirip sih harusnya, nggak beda jauh. Kayak yang mirip-mirip tuh kayak aku, Andreas, Gavin, Lutfi, siapa lagi ya? Kadit juga kayak mirip-mirip deh sama aku. Terus banyak kok, tapi lebih banyak yang lebih tinggi sih. Spill mainan baru ya, ini mainan sekarang kayak cuma aku lagi suka sama Batman sih. Kalau sama gue kayaknya lebih tinggian dikit sih. Bill tetap kayak kalau gue sama Sandy kayak masih lebih tinggian Sandy sih. Iya betul, Kadit sama aku lebih tuan aku udah semester akhir. Kalau sama Diven udah lulus kan. Diven udah lebih tinggi, lebih di atas aku. Cara handle stres adalah dengan cara tidak terlalu dipikirkan. Oh iya, aku sama Zaran kayaknya hampir mirip sih tingginya, hampir mirip sih. Nggak terlalu beda jauh.
Ini ya soalnya kalau misalkan ngomong game aritmatik, karena gue emang suka itu sama sama tipe gamenya, karena dia ada auto X yang di ruang guru ada, aku juga sering mainin kalau lagi gabut gitu loh. Tapi maininnya juga yang kalau nggak yang easy, kan ada yang easy apa aja sih ininya, apa namanya, levelnya. Gue jadi pengen main lagi. Soalnya sih kata aku game yang kayak gini ada di University War kalau nggak salah. Dan aku tahu strategi juga dari situ sebenarnya. Multiverse Combat Arithmetic. Kalau ketemu boleh ajak foto nggak? Boleh. Apa tadi? Mau denger respon kamu pas lihat videoku buat tim Agung di Gunung Buntut. Itu kaget sih. Itu keren banget sih jujur. Karena aku seumur itu belum pernah mendaki gunung juga ya. Actually that mungkin lebih ke shock sih. Beneran itu keren banget sih, beneran se-effort itu untuk naik gunung dan actually ngeprint buat tim Agung. Kayaknya harusnya itu video bisa lebih meledak lagi sih, bisa lebih naik lagi sih view-nya sama lagi. Itu keren banget sih, speechless sih gue. Very very speechless. Salut karena gue belum tentu berani naik gunung juga sih. Kak Iman sama kakak konsep apa jelas? Kak Iman lebih tua lah. Udah sibuk banget ya Kak Sef? Iya, sibuk jelas. Semester akhir bagaimana tidak sibuk? Zahran sepertinya sedang tidak tahu sih juga, saya tidak tahu Zahran kemana. Dia lagi sibuk juga sih. Dia on MIPA udah dapat gold medal, udah nggak bisa ikut lagi. Jadi kalau udah dapat gold tuh udah nggak bisa ikut lagi. Antara apa lagi kompetisi ya yang bisa dia ikutin ya? Kalau mau kalau di on MIPA pun dia bisa ambilnya bidang lain. Apa ya? Matematika. Paling soal astronomi juga. Astronomi juga nggak ada sih. Mau mati HP-nya. Boleh kasih kado pas visit nggak? Boleh. Semoga apa ya, tepat waktu lulusnya lah ya. Ini hujannya makin deras aja, nggak berhenti. Oh ini, season 2. Oh ya, levelnya ada beginner, intermediate, sama advance. Ya gue sambil main deh. Setelah kita tambah 145. 145 itu bisa dengan 10 paket 2 ditambah 9 dikali 3. Oh, udah, ini gampang nih. Ini gue sambil main nih kalau kalian mau lihat. Ini cara switch-nya gimana sih? Switch kamera. Cara muterin kamera gimana sih? Kok tidak ada ininya? Ini cara muterin kameranya gimana ya? Tap 2 kali. Malah love. Putar HP-nya. Ya ribet dong. Ini ada flip kamera. Anjay, nice. Ini kan 145, 10 pangkat 2, 100, tambah 95, 3, 4, 6, 7, 6. Ini kan bisa jadi 1, bisa dikali 1 pangkat 8. Berarti 7 kurangin 6. Berarti bisa ditambah 7 kurangin 6, ditambah 3, dikurangin 4, dikali 1 pangkat 8. Selesai. Segampang itu, guys. Gak usah dikurung. Kan gak ada kurung di sini.
Sebenarnya triknya apa ya? Triknya adalah pertama cukup sakral ya. Karena lu bisa mengecilkan angka yang tidak dipakai. Misalkan tadi 8 nggak dipakai jadi 1/8. Gitu. Please ketemuan di WDP. WDP silakan mau kapan. Kita coba lagi ya. Ini seru banget coba. 203 ini lumayan susah nih. Berapa ya? 203